Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang layak untuk disembah. Kau Tuhan yang kudus, Kau Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk sebagaimana kami ada hari ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena gagah kami. Tapi semua karena kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Karena anugerah-Mu yang senantiasa Kau buktikan dan curahkan dalam kehidupan kami. Dan wujud kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau berikan dan kami terima dalam hidup kami. Kami mau melakukan bagian kami yang terbaik seperti Maria melakukan yang terbaik. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami fokuskan pikiran kami tanggalkan segala beban, segala permasalahan, segala pergumulan yang menguasai hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bukan sekedar percaya saja, tapi kami juga mau mempercayakan hidup kami, masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pulang di tempat ini kami berbeda daripada waktu kami masuk di tempat ini, karena kami percaya ada kemerdekaan, ada sukacita surgawi, ada pemulihan terjadi dalam hadirat Tuhan. Ada hal-hal yang dunia tidak pernah bisa berikan, maka akan kami dapatkan dari surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap menerima firman Tuhan dengan sukacita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih pemusik, terima kasih pemuji. Shalom. Apa kabar? Sehat ya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu hal cerita yang menarik sekali, perjalanan iman daripada Abraham. Kalau bicara tentang iman, selalu kita ingatnya adalah Abraham. Karena sejak kecil, sejak sekolah minggu kita diajarkan Abraham adalah bapak orang percaya. Ya, segala orang beriman gitu kan ya. Itu adalah Abraham. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini tentang perjalanan iman Abraham? Nah, beberapa waktu yang lalu ada datang kepada saya, bukan satu dua orang, banyak orang datang kepada saya mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan kekesalannya bahkan kepada Tuhan, marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan, kenapa saya sudah beriman tapi kok ternyata enggak terjadi. Kenapa saya sudah berdoa sungguh-sungguh, saya sudah berpuasa bahkan, tapi saya nggak dapatkan. Nah, seringkali kita ini agak sedikit kurang tepat ya memaknai arti kata iman itu. Kalau boleh jujur, beberapa waktu yang lalu oleh pendahulu-pendahulu saya diajarkan begini, iman itu untuk mendapatkan yang nggak ada menjadi ada. Betul? Nggak salah ya, itu ada betulnya. Iman itu adalah untuk supaya yang gak mungkin menjadi mungkin, gitu kan? Menjadi mungkin, betul? Oh ya, saya percayakan hal itu. Itu juga gak salah, ya. Kita selalu diajarkan seperti itu. Nah, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, ketika 25 tahun yang lalu ya, ketika 25 tahun yang lalu di gereja kami di Kota Semarang kedatangan satu full timer baru datang dari luar pulau begitu. Lalu karena dia datang yang paling terakhir, jadi dia tidak dapat kamar di rumah kami, ya, tidak dapat di kamar di rumah kami. Jadi akhirnya dia harus kos di dekat rumah kami. Jadi setiap hari dia harus jalan kaki menuju ke sekretariat. Kebetulan sekretariat gereja di rumah kami. Jadi cukup lumayan menyita tenaga, ya. Nah, satu kali selesai doa pagi, full timer yang baru ini minta izin kepada saya. Dia panggil saya Bapak Raja, ya, Bapak Raja. Ya, kenapa? Saya mau izin dulu. Saya mau pi ke mall katanya. Nanti mau pi ke mall, mau pergi ke mall maksudnya, gitu kan ya. Oh, jam berapa? Jam 10 katanya. Begitu mall buka, saya mau pi ke mall, saya mau berdoa. Luar biasa ya. Saya mau berdoa gitu. Bayangan saya mau mendoakan orang. Iya kan, bayangan saya mau konseling atau mungkin mau berdoa di mall gitu kan, biasa gitu kan kalau janjian mau konseling berdoa kan di mall gitu ya. Oh ya silakan. Akhirnya betul dia nggak ke kantor, lama sekali akhirnya baru muncul di kantor itu jam 3 sore. Dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ini pasti masalahnya berat sekali yang didoakan gitu kan ya. Lalu saya tanya, siapa yang kau doakan? Saya bilang gitu ya. Siapa yang kau doakan? Masalah apa gitu loh. Lalu si full timer baru ini bilang,
Saya tidak berdoa untuk manusia. Wih, lalu kau berdoa buat siapa? Dia bilang gini, dia cerita dengan bangganya, dia bilang, di mall itu ada pameran motor. Iya toh? Lalu saya suka itu motor. Saya kelilingi itu motor, saya tumpang tangan itu motor, saya doakan itu motor. Dari mall buka sampai tengah hari katanya. Wis luar biasa. Saya kaget sambil mau ketawa sedikit gitu ya. Wih gitu, saya tumpangi tangan toh. Kan harus beriman katanya, percaya motor ini satu saat akan jadi milik saya. Lalu saya kelilingin itu motor. Mar, saya enggak suka. Kenapa enggak suka? Iya, waktu saya lagi berdoa, saya terus diikuti sama itu mbak-mbak yang jaga. Ya pastilah dipikir mau ngapain gitu kan ya. Ngapain nih motor pameran diiterin gitu, didoain, ditumpangin tangan. Ya pasti dicurigain gitu loh. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau boleh jujur. Kita diajarkan seperti itu. Kalau kau menginginkan sesuatu, doakan. Imani. Sampai dapat. Sampai dijawab sama Tuhan. Sekali lagi enggak salah, ada yang begitu. Tapi ternyata kita perlu level yang lebih tinggi dari cuman sekedar iman dipakai untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang enggak ada jadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Enggak cuman sekedar itu aja. Firman Tuhan yang lain berkata begini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu harus kita kelola untuk semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Kata mengerjakan itu artinya kita mengelola iman percaya kita. Enggak cuma sekedar percaya untuk apa yang aku minta aku dapatkan. Enggak cuma sekedar percaya apa yang aku doakan aku dapatkan dan dijawab sama Tuhan. Enggak cuma sekedar percaya bahwa janji firman Tuhan itu pasti terjadi. Oh, saya percaya janji firman Tuhan itu terjadi. Tapi iman kita ini harus dikelola untuk bisa bertumbuh. Katakan saya bertumbuh. Dan menjadi dewasa. Ya, ada satu hal yang harus kita kerjakan, ada satu pola pikir yang harus kita selaraskan dengan firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang iman, ya, kita mulai bersama-sama, kita coba belajar daripada Abraham. Kita mulai bersama-sama. Apa sih yang diajarkan oleh Abraham lewat kehidupan pribadinya? Kita mulai dari yang pertama, yuk. Kejadian pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama ketika Abraham menerima janji daripada Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Perhatikan baik-baik, dari negeri dan dari siapa? Sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku, dia menerima janji, akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan apa? Mendapat berkat. Ini luar biasa. Ketika Abraham menerima janji ya bahwa dia akan menjadi berkat dan diberkati, namanya akan jadi masyhur. Ini hal yang luar biasa, betul? Ada janji yang Tuhan berikan. Tapi ternyata janji itu akan terjadi pada waktu apa? Pada waktu Abraham harus keluar. Katakan saya, keluar. Keluar dulu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Perhatikan baik-baik, pelajari sejarahnya. Pada masa itu, Abraham itu adalah konglomerat yang sukses, konglomerat yang sudah mencapai kesuksesan yang top level, yang sisa hidupnya udah mulai usia kan ya, dia tinggal menikmati kesuksesannya, tinggal nyaman menikmati hasil dari kesuksesannya. Orang tuanya sudah nggak ada, dia dapat warisan yang begitu banyak sekali daripada orang tuanya, dan dia ketika di usia 75 tahun paling tinggal ngapain sih? Tinggal nikmatin aja. Tinggal nikmatin aja. Dengan kata lain, Abraham pada waktu itu ada di comfort zone atau zona nyaman yang diharapkan oleh semua orang. Dia sudah nyaman, semuanya ada, kekayaannya banyak, konglomerat pada masanya, betul nggak?
Dia pengen apa pasti bisa terjadi, dia pengen sesuatu pasti ada, itu yang terjadi, yang sedang dialami oleh Abraham. Cuman satu yang gak ada, keturunan, betul gak? Ya kan? Nah, dia sudah nyaman sekali, tapi ternyata ada perintah dan ada rencana daripada Tuhan untuk Abraham. Tuhan mau pakai Abraham untuk rencana yang besar. Tapi untuk itu terjadi, Abraham harus keluar dulu dari zona nyamannya. Dia harus meninggalkan zona nyamannya. Dia harus meninggalkan semua kebanggaannya. Dia harus meninggalkan kesuksesannya. Dan dia harus tanggalkan itu dan dia harus keluar menuju ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan. Permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan gak tunjukin arahnya kemana. Zaman itu belum ada GPS, zaman itu belum ada Google Map. Pokoknya pergi keluar dulu, melangkah dulu. Dan perhatikan baik-baik. Ketika Abraham harus keluar dari zona nyamannya, dia repot nggak? Oh repot banget pasti, betul nggak? Dia akan repot sekali. Kalau dipikir-pikir ngapain sih ngerepotin diri, udah tua gini mending tinggal nikmatin aja. Tapi yang luar biasa, ketika dia terima janji itu ada harapan baru muncul. Ya. Dan nggak cuma sekedar itu aja, dia dapat perintah untuk keluar dari zona nyaman. Perhatikan baik-baik, saya tulis seperti ini. Dari ini, apa yang bisa kita pelajari daripada kisah ini atau panggilan daripada Abraham ini? Yang pertama, iman kekristenan yang dewasa bukan untuk membangun rasa nyaman, tapi untuk membangun pribadi yang lebih kuat. Iman kekristenan yang dewasa, yang bertumbuh, bukan untuk membangun rasa nyaman, tapi untuk membangun pribadi yang lebih kuat. Tapi jujur, di akhir zaman ini, ada banyak anak-anak Tuhan memiliki pengertian iman hanya dipakai untuk comfort zone, untuk rasa aman, rasa nyaman. Akhirnya fokusnya ke dalam diri kita, fokusnya bukan kepada rencana Tuhan. Kita pakai iman kita untuk membuat bagaimana hidupnya kita semakin settle, semakin semakin tenang gitu loh ya, semakin nyaman. Tapi ternyata iman percaya kita nggak cuma sekedar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi iman percaya kita, harapannya Tuhan harus bertumbuh daripada itu untuk supaya apa? Kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Makanya Abraham harus keluar dari comfort zone-nya. Dia keluar dari zona nyamannya, yang semuanya sudah settle, semuanya sudah oke, pencapaiannya sudah ada, udah sukses tinggal nikmatin, tapi Tuhan bilang keluar. Ke negeri yang aku tunjuk. Kemana Tuhan? Pokoknya melangkah dulu. Keluar dulu. Gitu. Ya kan? Tangkap pesannya berarti Abraham punya resiko yang besar. Kenapa? Karena di saking kayanya dia nggak bisa bawa semuanya dong, betul lah. Ya kan? Dia nggak bisa bawa semuanya kekayaannya dia. Dia hanya bisa membawa apa yang dia bisa bawa. Betul? Dengan kata lain dia harus rela melepaskan. Dia harus rela untuk meninggalkan. Dia bawa apa yang dia bisa bawa aja. Udah gitu aja. Dan ini nggak nyaman, betul lah. Seringkali kita pakai iman kita untuk mendapatkan yang lebih. Ya Pak ya? Halo? Ya kan? Kita pakai iman kita untuk mendapatkan yang lebih. Mendapatkan yang lebih. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar dari Abraham, justru iman dipakai bukan untuk mendapatkan lebih. Tapi iman yang dewasa justru kadang-kadang kita harus berani melepaskan dalam hidup kita. Amin? Melepaskan, meninggalkan. Gitu. Keluar dari comfort zone-nya untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Lanjut sekarang. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ayat yang keempat, dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang keempat dan 5. Lalu, puji Tuhan ya, pergilah Abraham taat. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ini budak ya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Puji Tuhan, akhirnya Abraham taat. Betul nggak? Ketika dia terima janji dan perintah, dia taat. Saya tulis seperti ini. Tanda awal daripada orang beriman adalah apa? Ketaatan. Jangan aku jadi orang beriman kalau kita nggak bisa taat. Sesimpel itu.
Jangan bangga jadi orang percaya, jangan bangga jadi orang beriman, jangan bangga jadi anak Tuhan kalau kita sendiri nggak pernah bisa taat pada firman Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada firman Tuhan itu tanda atau ciri daripada kita inilah orang yang beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun gak masuk akal, sekalipun gak masuk nalar, gak bisa dinalar dengan pikiran manusia. Tapi pada waktu kita taat, disitulah iman percaya kita terbukti. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh dari tempat ini muncul pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang gak cuma sekedar imannya dipakai untuk menyenangkan pribadi, tapi imannya dipakai untuk benar-benar membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis, Tuhan itu tidak diam diri, tapi dia pasti turun tangan pada waktu kita taat melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Amin. Ini loh, tanda awal daripada orang beriman pasti apa? Yang pertama kali taat pada firman Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Amin. Haleluya. Tapi perhatikan baik-baik. Ada yang janggal nggak di sini? Ada yang janggal nggak? Ternyata jeli juga. Ini masalahnya. Dan siapa? Dan siapa? Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ingat tadi yang pertama kita baca, perintah Tuhan, tinggalkan sanak saudaramu. Setuju? Tinggalkan keluargamu, tinggalkan family, tinggalkan yang lain-lainnya. Pokoknya keluarga intimu aja yang kamu ajak gitu loh. Tapi permasalahannya, Abraham taat gak? Oh ya taat, tapi gak sepenuhnya taat. Dia ajak Lot ikut bersama-sama dengan dia. Ini masalah. Ini masalah. Seringkali kita percaya sama Tuhan, tapi nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Di sini nggak ada yang model begitu. Amin. Kenapa Abraham nggak sepenuhnya taat? Kenapa Abraham ajak Lot juga? Banyak pertimbangan mungkin. Ada ketakutan tersendiri mungkin, betul? Ya kan? Ada banyak pertimbangan pemikiran daripada Abraham ketika masuk padang gurun segala yang gak jelas. Makanya dia ajak Lot. Kalau orang Sunda bilang ajak bala. Ajak bolo gitu loh. Ya kan? Untuk nemenin perjalanan yang gak jelas, yang belum tahu arahnya kemana. Lot pun diikut bersama-sama dengan dia. Perhatikan baik-baik. Padahal perintah Tuhan dari awal kita baca, tinggalkan sanak saudaramu. Ini jadi masalah. Ini menjadi akar dari masalah perjalanan Abraham. Ini menjadi akar masalah daripada perjalanan iman Abraham. Abraham taat, tapi enggak sepenuhnya taat. Saya tulis seperti ini. Tidak hanya menyukai janji saja, tapi lakukan perintah juga. Itulah yang sama dengan iman yang bertumbuh. Ya. Tidak hanya menyukai, ada tulisannya, tolong. Ya. Tidak hanya menyukai janji saja, tapi apa? Lakukan perintah juga. Itu sama dengan iman yang bertumbuh. Kalau iman kita mau bertumbuh, jangan cuma sukai janji Tuhan aja. Tapi lakukan perintah Tuhan. Amin. Taati perintah Tuhan. Nah, berapa sering dalam hidup kita anak-anak Tuhan, kita suka sekali dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena janji mengandung harapan, betul? Iya kan? Ketika kita melihat janji, harapan muncul. Oh iya, puji Tuhan. Tapi ternyata kalau pelajari baik-baik Alkitab kita, di dalam Alkitab enggak cuma sekedar isinya janji Tuhan, tapi juga ada perintah Tuhan. Amin. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sekalipun kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan, tapi saya percaya di balik anugerah selalu ada yang namanya tanggung jawab. Amin. Selalu ada yang namanya tanggung jawab. Jadi begitu kita sudah terima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tak ternilai itu, kita nggak bisa hidup sembarangan dong, betul nggak? Nggak bisa. Tetap kita harus hidup pada koridornya Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita ikuti, ada hal-hal yang harus kita pelajari, ada hal-hal yang harus kita taati dalam hidup kita.
Jadi nggak cuma sekedar suka janji aja. Nah di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sukanya tuh janji Tuhan aja. Kenapa? Karena janji menyenangkan. Karena janji menenangkan. Karena janji membuat rasa aman, rasa nyaman dalam hidup kita. Tapi ketika janji itu nggak terjadi atau belum terjadi, kita kecewa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan berlaku pada kita bukan sekedar menjadi juru selamat, bukan sekedar menjadi Jehovah Jireh, bukan sekedar sebagai Jehovah Rafa, banyak kan predikat-predikatnya, di mana semua predikat-predikatnya Tuhan Yesus yang kita sukai, itu semuanya adalah fokusnya Dia memberi, kita menerima. Tapi kita nggak boleh hilangkan status atau predikat Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Ketika Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, bukan lagi kita menerima sesuatu daripada Dia, tapi kita harus mempersembahkan lewat hidup kita untuk Dia. Kenapa? Karena Dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Dia pegang kendali atas hidup kita. Amin. Seharusnya Dia menjadi jurumudi yang memegang kendali atas kehidupan kita, keputusan kita, kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Ya karena Dia Tuhan dan Raja. Tapi jujur, predikat itu kita skip. Kita nggak terlalu sukai. Kenapa? Karena fokusnya kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Kita sukanya kita menerima sesuatu dari Dia. Tangkap pesannya? Ya kan? Makanya jangan sukai janji saja. Karena di Alkitab nggak cuma sekedar janji aja isinya, tapi ada perintah, ada hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tujuannya bukan untuk menyulitkan kita, tapi tujuannya untuk mengubahkan hidup kita semakin dewasa dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan akhirnya menghasilkan buah. Amin. Ada proses yang terjadi, termasuk iman percaya kita. Makanya firman Tuhan di Lukas 8 ayat 18 berkata, pada hari terakhir nanti Tuhan datang, yang dicari sama Tuhan itu apa? Adakah iman di bumi ini? Betul? Yang dicari bukan seberapa kau hebat dengan gerejamu, seberapa hebat pencapaian pelayananmu, enggak. Yang dilihat sama Tuhan, yang Tuhan akhir menjadi kenal sama kita, ada kutip ya, mengenal kita, menjadi identitasnya kita. Itu pada waktu kita di tengah situasi yang semakin sulit, tapi kita tetap pegang iman percaya kita. Amin. Kenapa? Karena kita nggak cuma sekedar suka janji, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu kita melakukan, ada pertumbuhan. Pada waktu ada pertumbuhan, ada Kristus berkuasa, bertahta atas hidup kita. Karena firman dengan Kristus itu sama. Amin. Makanya ini yang diharapkan sama Tuhan, iman yang bertumbuh. Jadi nanti di kedatangan Tuhan nggak cari pencapaian kita kok, enggak. Tuhan nggak bangga gitu dengan suksesnya kita. Seberapa hebat, seberapa banyak gereja kita, seberapa hebat gedung gereja, itu enggak membuat Tuhan kenal sama kita. Tapi pada waktu di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, pergumulan yang semakin berat, kondisi dan musim yang tidak menentu, kita tetap pegang iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang diharapkan sama Tuhan. Jadi di sini kita lihat dari Abraham, bahwa Abraham taat sih, puji Tuhan. Karena ketaatan adalah bukti daripada iman percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata ada sedikit masalahnya. Abraham taat tapi tidak sepenuhnya taat. Kenapa? Dia diperintahkan untuk meninggalkan sanak saudaranya. Tapi justru dia mengajak Lot dan keluarganya. Kalau kita lihat, ini akhirnya jadi masalah yang baru. Coba kita lihat, loncat Kejadian 13, masalahnya apa? Ini masalahnya, coba kita lihat. Di Kejadian 13 ayat yang 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka apa? Amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian, rebutan nih, antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot,
janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini saudara, kita ini keluarga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ya. Sampai mana tadi? Baiklah pisahkan dirimu ya daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Puji Tuhan ya, Lot itu ya bijak ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah, pada waktu Lot diberi kesempatan untuk memilih. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Lot diberi kesempatan untuk memilih. Saya pengen tanya, setiap hari kita di peradaban pilihan enggak? Betul? Ini, jangan salah pilih ya. Ciri orang beriman ketika ada pilihan, dia selalu orientasi kepada Tuhan. Betul? Tapi lihat ketika Lot diperhadapkan atau diberi kesempatan untuk memilih, apa yang dilakukan oleh Lot? Bisa tolong tampilkan? Lalu Lot melayangkan pandangnya, cara pandangnya, sudut pandangnya, dan apa? Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya, perhatikan baik-baik, langsung diambil keputusan, dia memilih baginya seluruh lembah Yordan itu yang dekat Sodom dan Gomora itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perhatikan baik-baik. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, dari sini kita bisa lihat ini muncul masalah yang baru. Ketika Abram taat, tapi nggak sepenuhnya taat, diajak Lot. Ternyata muncul masalah yang baru. Munculnya dari siapa? Dari Lot. Ketika dia diperhadapkan kepada pilihan, dia memilih berdasarkan keinginannya, sudut pandangnya, keinginan hatinya, kemauannya. Kalau milih karena keinginan, pastikan milihnya yang terbaik buat kita ya, betul ya? Ya kan? Dia ngelihat, itu boleh juga tuh lembah Yordan tuh, subur, airnya banyak gitu kan ya. Lalu tanpa berpikir dua kali, akhirnya dia pilih untuk tinggal di lembah Yordan. Dan kita tahu kisah selanjutnya kan, sampai akhirnya dari dekat Sodom, akhirnya masuk dan jadi bagian di Sodom. Sampai akhirnya perjalanan Abram harus tertunda. Pelajari baik-baik di rumah nanti, betul nggak? Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan memberikan misi kepada Abraham untuk menolong keluarga daripada Lot. Dan kita tahu kisah selanjutnya, betul? Istri Lot jadi patung garam. Muncul masalah baru. Gara-gara apa? Taat tidak sepenuhnya. Taat. Haleluya. Ya. Janji kita sukai, ya puji Tuhan. Tapi perintah harus kita taati. Amin. Ya. Itulah kehidupan kekristenan kita. Karena Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang sangat-sangat memahami keseimbangan hidup. Amin. Dia nggak cuma sekedar kasih janji-janji aja. Nanti kita nih jadi kayak anak kecil yang tiap hari dininaboboin, didongengin. Yang baik-baik, yang indah-indah, yang asik-asik, gitu kan? Dongeng kan gitu kan ya. Sampai akhirnya kita nggak bertumbuh jadi dewasa gitu loh. Tapi dikasih perintah supaya apa? Supaya kita nih melatih iman kita, melatih cara berpikir kita, melatih hati kita untuk semakin dewasa lewat perintah Tuhan. Dan semua perintah Tuhan itu kadang-kadang kalau kita pikir ya, bukan kita pikir, memang semuanya nggak ada sesuai dengan keinginan kita, betul lah? Betul? Nggak enak kan? Maunya kita nggak gitu. Selalu paradoks dengan keinginan manusia, selalu paradoks dengan maunya kita. Tapi itu perintah Tuhan. Betul? Ya kan? Makanya kita kadang-kadang nggak sukai perintah, tapi kita mencari dan menyukai janji Tuhan. Nah, kita lanjutkan perjalanan daripada Abraham. Kita loncat di Kejadian pasal yang ke-15, perhatikan baik-baik. Dan ternyata masalah muncul baru kan, gara-gara Lot dan Sita dan lain-lain. Ternyata nggak cuma itu aja. Yang Mesir lah, yang pertempuran lah, macam-macam. Akhirnya banyak tundaan. Dia sudah menerima janji padahal, Abraham menerima janji akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Tapi karena penundaan ada banyak distraksi yang terjadi yang dialami oleh Lot. Sampai akhirnya, oleh Abraham maksudnya, maaf.
Akhirnya Abraham ini mulai bertanya, Tuhan, janji Tuhan itu benar nggak sih? Yang ada saya banyak masalah yang harus dihadapin. Boro-boro punya keturunan, nih kan? Boro-boro punya keturunan, yang ada masalahnya banyak. Boro-boro keturunan saya akan besar, akan banyak. Yang ada kenyataannya sekarang saya hadapi adalah masalah saya, pergumulan saya semakin banyak. Lalu muncul keraguan. Perhatikan baik-baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham di suatu penglihatan. Ditenangkan sama Tuhan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Sri, ini keluar daripada keraguan. Ternyata perjalanan iman seseorang itu enggak selalu ada di level yang top terus, betul gak? Setuju? Ya kan? Pernah gak kita ragu sama Tuhan? Jujur. Pernah, bahkan mungkin sering. Pernah gak kita bertanya sama Tuhan? Bertanya sama Tuhan. Kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa begitu? Kenapa begini? Sering mungkin, betul? Iman kita sedang digocoh, iman kita sedang diuji oleh situasi, oleh musim kehidupan yang mungkin sedang kita hadapi, oleh pergumulan hidup kita. Iman kita akhirnya kita mulai bertanya tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ini keluar daripada mulut orang yang mulai tidak percaya. Engkau tidak memberikan kepada aku keturunan, udah memvonis. Padahal dia udah terima janji, ya kan? Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, iman percayanya berkurang, habis itu mau sok pinter lagi, kurang ajar kan? Abraham ada kurang ajarnya juga nih, ada gagalnya juga ternyata. Walaupun dia disebut sebagai bapak orang beriman, tapi di tengah perjalanan imannya ternyata dia pernah gagal. Perhatikan baik-baik. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kenapa dia yang menentukan bahwa ahli warisnya harus jadi dari hambanya? Betul lah? Kan gak perlu seperti itu sebetulnya. Pegang aja janji firman Tuhan. Tapi kok belum kejadian, ya percaya saja. Amin. Tapi kok belum ada yang ada masalahnya semakin gede, ya tetap percaya saja. Sebetulnya begitu kan, semudah itu. Tapi kita lihat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Perhatikan baik-baik, diteguhkan lagi sama Tuhan kan. Lalu Tuhan membawa Abraham apa? Keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kembali, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau bicara sebagai kebenaran artinya ya dan amin dan pasti terjadi. Amin. Tidak boleh diragukan lagi. Perhatikan baik-baik. Ketika Abraham mulai ragu, ketika Abraham mulai terdistraksi dengan situasi, dengan keadaan, dengan pergumulan yang dialami oleh Abraham. Tuhan suruh apa? Lewat penglihatan? Keluar dari kemahnya. Keluar dari kemahnya. Suruh ngapain? Lihat ke atas, lihat ke langit. Ada yang bisa ngukur langit? Nggak ada. Betul? Kadang-kadang kita harus keluar dari lingkungan kita. Kita harus keluar dari sudut pandang kita yang terbatas. Kita mau keluar dan kita mau lihat bahwa ternyata ada sudut pandang lain yang tidak terbatas. Amin. Kalau kita mau lihat di luar, ada kebaikan Tuhan, amin. Kalau kita mau lihat di luar, ada kebesaran Tuhan, amin. Kalau kita mau lihat di luar, ada keajaiban Tuhan, amin. Selalu ada di sekitar kita yang bisa kita kagumi. Selalu ada di sekitar kita yang bisa membuat kita heran dan kagum kepada Tuhan kita. Betul? Selalu ada di sekitar kita yang bisa akhirnya kita mengakui, luar biasa ya, Tuhan itu hebat.
Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan saya. Amin. Permasalahannya, jangan main di dalam kemah terus. Amin. Keluar. Sudut pandang kita harus dilebarin. Kita harus belajar melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Makanya keluar suruh ngeliat apa? Lihat aja ke langit. Sesimpel itu. Betul? Bisa ngukur gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya seperti itulah janji Tuhan. Makanya janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Ketika kita mulai ragu dalam hidup kita, itulah saatnya untuk kita mulai melihat kebesaran Tuhan. Amin. Itulah saatnya untuk kita melihat bahwa ternyata kalau aku ada hari ini, ingat kalau Tuhan bisa tolong di masa lalu, Tuhan pasti bisa tolong hari ini. Dan Tuhan juga pasti bisa tolong di masa depan. Amin. Kalau Tuhan bisa tolong dengan cara seperti itu, saya percaya hari ini saat ini untuk masalah saya, Tuhan punya cara yang baru untuk menolong saya. Amin. Dia selalu punya pola yang baru, dia punya cara yang baru, karena dia Tuhan yang gak bisa diukur seperti langit yang gak pernah bisa diukur. Amin. Dia selalu punya cara yang baru untuk menolong hidup kita. So, seringkali tanpa kita sadari, kita memetodekan Tuhan. Mungkin Tuhan tolong dengan cara seperti ini. Mungkin pertolonganku datangnya dari si A. Mungkin saya bisa selesaikan masalah ini dengan cara ini. Enggak seperti itu. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa dimetodekan. Amin. Pertolongan Tuhan enggak perlu direkayasa. Dia selalu punya cara yang baru. Dia selalu punya cara-cara yang ajaib yang enggak terpikirkan oleh kita. Amin. Enggak bisa diukur dengan ukuran kita yang sebatas cuman segede bakpao. Otak kita kan segede bakpao nih ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Makanya Tuhan nyuruh Abraham keluar. Jangan cuman main di kemah aja. Ya ketika kau ada di kemah, sudut pandangmu sekitar kemah aja. Dan kau hanya melihat kebesaran Tuhan, ya sekitar itu aja ukuran kemahmu saja. Tapi Tuhan lagi ngajarin sama Abraham, kau harus keluar dari kemahmu. Lihat langit, itulah ciptaanku. Seperti itulah janjiku, seperti itulah kuasaku. Amin. Penghambat pertumbuhan iman adalah terlalu fokus kepada kenyataan daripada tetap percaya kepada janji Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh di tempat ini muncul anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada janji Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya. Di dalam dia hanya ada apa? Hanya ada apa? Ya. Sebab Kristus adalah apa? Ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin untuk memuliakan Allah. Jadi saya berkali-kali katakan kepada anak-anak Tuhan, jangan kejar janji Tuhan tergenapi dalam hidupku. Enggak, janji Tuhan sudah digenapkan. Amin. Sudah. Di atas kayu salib oleh siapa? Yesus Kristus. Makanya di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Sudah selesai. Termasuk setiap janjinya sudah digenapkan oleh Yesus. Makanya di dalam Yesus bukan ada ya dan tidak. Tapi selalu ya. Amin. Selalu amin. Permasalahannya itu terjadi nggak terjadi. Tergantung bagaimana kita percaya dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Tergantung bagaimana kita melangkah dan hidup dan menghidupi iman kita kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Yesus sudah bertanggung jawab dan selesaikan di atas kayu salib buat kita semua. Makanya jelas katakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin. Haleluya. Makanya jangan fokus sama kenyataan, tapi fokus pada janji Tuhan. Pasti akan terjadi, karena Yesus sudah genapkan setiap janji Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya rubah kalau saya memberikan doa berkat.
Seringkali saya berkata begini, Tuhan akan memberkati. Saya rubah, Tuhan sudah berkati. Amin. Amin. Karena tetelestai sudah selesai. Amin. Lanjut yuk, kembali ke Abraham. Kejadian pasal yang ke-16, kita loncat sekarang. Kejadian pasal yang ke-16, ini masalah yang lainnya. Di tengah perjalanan daripada Abraham. Tapi kenyataannya sempat kuat lagi imannya, tapi kok ya belum muncul-muncul ya anaknya ya. Terus dia melihat kenyataan semakin tua gitu kan ya. Terus di Kejadian 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia, perhatikan baik, mungkin oleh dialah, berarti kan gak yakin sebetulnya kan, betul gak yakin kan? Dan ini kenapa ketika gak yakin tapi dijalanin gitu loh. Nah seringkali kita begitu, ya Pak ya. Kita sebenarnya ragu tapi kita nekat. Itu namanya kalau orang Jawa bilang mokong, nekat. Ya, nekat ini. Mungkin ya lewat hambaku itu oleh dia dapat memperoleh seorang anak. Dan ini bodohnya, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Perhatikan baik-baik, kejadian yang sama dengan Adam dan Hawa. Yang terima janji, yang terima perintah siapa? Adam, betul? Yang terima janji siapa? Abraham. Yang harusnya tetap teguh pegang janjinya siapa? Abraham. Tapi ketika dapat masukan daripada Sarai, dilakukan justru. Terulang kembali masalahnya. Makanya sampai sekarang tuh masalahnya ada ya, ikatan suami takut istri, ikatan suami dengar-dengaran sama istri, salah, laki-laki yang harus ambil keputusan, amin, laki-laki yang harus ambil keputusan, istri sebagai penolong. Mengambil Hagar hambanya itu orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Masalah baru muncul. Ya kan? Masalah baru muncul. Tadinya nggak gitu, sekarang jadi begitu. Saya tulis seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari? Iman percaya tidak bisa sejalan dan kompromi dengan pemahaman manusia. Amin? Nggak bisa. Kita nggak bisa gabungkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan filsafat, dengan pemahaman manusia, dengan ide-ide manusia, nggak bisa. Nggak akan sejalan. Nggak akan sejalan. Pasti berantakan. Ya. Iman percaya kepada Tuhan ya hanya kepada Tuhan saja. Amin? Hanya kepada Tuhan saja. Sekali Yesus, percaya Yesus, tetap Yesus. Ini bicara tentang keteguhan iman kita kan. Ya kalau Abraham sudah terima janji, bahkan Tuhan sudah berkali-kali ingatkan, ngapain juga harus ngikutin saran atau masukan atau ide daripada Sarai. Makanya iman percaya tidak bisa sejalan dan kompromi dengan pemahaman manusia. Makanya kadang-kadang nggak masuk akal ya, betul ya? Nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Kalau masih masuk nalar nggak butuh iman, betul ya? Kalau masih bisa diukur dengan ukuran manusia nggak butuh iman, betul ya? Iya kan? Nggak butuh. Musuh dari iman itu apa sih? Bukan ketidakpercayaan, kepastian. Kepastian. Ketika semuanya pasti, orang merasa butuh iman nggak? Nggak butuh, betul ya? Ketika semuanya oke, nyaman, orang merasa butuh Tuhan enggak? Enggak butuh, betul lah? Enggak butuh. Sementara pemahaman manusia, lu harus bangun kepastian. Kejar yang namanya kepastian. Cari, bangun, ciptakan kepastian dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha, betul. Itu yang dikejar manusia, kebetulan. Ya kan? Makanya enggak sejalan gitu loh. Sementara justru musuh daripada iman itu bukan ketidakpercayaan atau keraguan, enggak. Tapi justru ketika ada kepastian itu bahaya. Disitulah kita merasa nggak butuh iman.
Disitulah kita merasa nggak butuh Tuhan. Disitulah kita merasa bahwa ketergantungan kita dengan Tuhan itu nggak perlu 100% gitu lah. Dan ini musuh daripada iman. Makanya jangan gabungkan iman percaya kita dengan cara pikirnya manusia. Nggak akan bisa. Sementara manusia cara berpikirnya, untuk kau bisa aman, kau harus menciptakan sebuah kepastian dalam hidupmu. Tapi ternyata fokus daripada iman bukan aman, fokus daripada iman bukan nyaman, tapi kuat dan dewasa. Amin. Kuat dan dewasa. Untuk kau bisa menjadi kuat dan dewasa, justru kau harus menjumpai ketidakpastian. Halo? Ini nggak enak. Nggak enak. Segala hal yang nggak pasti itu nggak nyaman, betul lah? Nggak enak. Oh kita pengennya pasti kan, ya kan? Kita pengennya pasti. Ditinggalkan enak enggak? Oh enggak enak. Ada perlu adaptasi, ada yang enggak pasti, ada pola-pola yang harus baru dipelajari, betul enggak? Enggak nyaman. Enggak nyaman. Tapi justru di tengah-tengah ketidakpastian itu, kegalauan kita, disitulah akhirnya kita mencari Tuhan lebih lagi. Disitulah akhirnya kita lebih bergantung kepada Tuhan lagi. Disitulah akhirnya kita nyerah sama Tuhan. Tuhan aku tidak mampu Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Betul? Ya kan? Makanya iman percaya tidak akan pernah bisa sejalan dan kompromi dengan pemahaman manusia. Amin. Lanjut sekarang. Kejadian loncat ayat yang 20, pasal yang 21. Kejadian 21 ayat yang pertama dan ketiga. Puji Tuhan akhirnya. Tuhan memperhatikan Sarah. Akhirnya, ya kan? Seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka apa? Wah puji Tuhan, mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abram menamai anak yang baru lahir itu siapa? Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Beberapa orang berpikir inilah klimaks cerita iman Abraham. Kita berpikir, wah orang itu imannya gede ya. Udah nunggu lama banget, banyak masalah, banyak tantangan, waktu sementara menunggu, tapi akhirnya dijawab sama Tuhan, imannya gede. Kita berpikir seperti itu kan, stop, jangan berpikir seperti itu, coba lihat nanti kita lebih lanjut lagi. Yang kelima saya tulis ini, iman kepada janji Tuhan sanggup, kata saya sanggup, mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin, haleluya. Tapi perhatikan baik-baik, ini bukan klimaks perjalanan iman daripada Abraham. Sekali lagi, kita mengukur kebesaran, kedewasaan iman seseorang. Bukan karena luar biasa ya orang itu imannya gede. Kenapa? Tadinya sulit menjadi enggak sulit. Tadinya nunggu lama banget. Ternyata terjadi mujizat, pemulihan terjadi. Tadinya dokter berkata enggak mungkin bisa sembuh. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, dia terima mujizat. Kita berpikir iman kita hanya diukur dari apa yang kita dapatkan. Iman kita diukur besar daripada apa yang kita nantikan lama sekali dan akhirnya kita dijawab sama Tuhan. Enggak. Kebesaran atau kedewasaan iman kita enggak diukur dari seberapa sulitnya kita bisa mendapatkan sesuatu. Tapi coba kita lihat diukur dari apa. Lanjut selanjutnya. Ini loh ternyata. Setelah semuanya itu Allah apa? Mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah ini keren ini. Yang engkau kasihi, ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, ini luar biasa, keesokan harinya dia nggak bargaining sama Tuhan, dia nggak tawar-menawar sama Tuhan, dia nggak ngerajuk Tuhan, Tuhan masa sih Tuhan udah nunggu lama, Tuhan ngasih, sekarang diminta lagi sama Tuhan, enggak. Dia nggak protes sama Tuhan, Tuhan kan baru nikmatin dong, euforianya masih baru, ini kan Ishaknya lagi masuk remaja kan, ini bukan bayi ini remaja gitu loh. Lagi ngajarin dia berburu, lagi ngajarin dia ini, jadi gembala.
lagi ngajarin dia usaha, lagi happy banget gitu. Dia lagi menikmati menjadi seorang bapak dan mengawasi, mengalami dan menikmati pertumbuhan daripada anaknya. Euforianya lagi heboh kan, wah lagi happy nggak? Happy banget, kalau orang bapak pasti bisa paham hal itu. Happy, lagi happy-happynya, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, serahin anakmu kepadaku. Ini nggak enak banget. Tapi yang luar biasa, tadi saya katakan gini loh, tanda orang beriman itu pasti taat. Keesokan harinya, pagi-pagi, dia taat langsung, dia nggak mikir dua kali. Bangunlah Abram, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya tulis begini, iman kekristenan selalu akan masuk dalam level ujian yang lebih berat. Jadi jangan berpikir ketika kita punya iman untuk membuat kita untuk membuat kita tidak menghadapi masalah yang semakin berat. Enggak. Tapi jujur seringkali orang Kristen pakai iman kita, berpikir iman itu dipakai supaya kita dihalaukan dari masalah yang berat. Bukan seperti itu. Enggak. Justru ketika kita mengaku sebagai orang beriman dan percaya dan beriman kepada Tuhan kita yang hidup, kita pasti akan menghadapi masalah-masalah yang semakin berat. Makanya jangan ngajak orang, ayo ke gereja supaya masalahmu selesai. Jangan. Ayo percaya Yesus supaya sakitmu sembuh. Jangan. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan keringanan dalam hidup kita. Justru orang beriman itu pasti akan selalu masuk dalam level ujian yang lebih berat, lebih berat, lebih berat, lebih berat. Kenapa? Karena iman harus bertumbuh dan dewasa. Nunggunya lama banget dengan segala pergumulan drama yang ada, akhirnya dapat puji Tuhan. Happy nggak? Happy banget. Imannya terbukti, tetap pegang percaya janji Tuhan, walaupun beratnya luar biasa, terbukti. Puji Tuhan, udah dapat lagi nikmatin euforia, dapat anak, happy-nya luar biasa. Tiba-tiba apa yang menjadi happiness-nya dia, apa yang jadi kebahagiaannya dia, diminta sama Tuhan loh. Serahkan kepada Tuhan, korbankan anak bagiku. Ini nggak enak sekali, nggak enak sekali. Lanjut. Ini sudah klimaksnya daripada Abraham ya. Ketika pada hari ketiga, bayangkan 3 hari perjalanan, berarti 3 hari dia berpikir, sebentar lagi anakku mati, sebentar lagi anakku mati, sebentar lagi anakku mati. Enak gak begitu? Gak enak lah ya. Melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu, saya suka dengan kalimat ini, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang dia tahu dalam pikiran dan hatinya anaknya bakal mati, betul? Tapi yang luar biasa perkataannya yang keluar di mulutnya itu paradok, bertolak belakang. Kalau anaknya mati berarti kan dia berkatanya harusnya begini, aku akan kembali, betul? Tapi dia berkata, kami akan kembali, ini keren. Perkataan kita jangan terkondisi oleh kenyataan. Perkataan kita jangan terkondisi oleh suasana hati. Perkataan kita yang keluar di mulut kita harus sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Apa yang kita percayai. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Orang beriman ciri yang kedua nggak cuma sekedar taat, simple kok. Dari perkataannya. Dari omongannya. Amin. Ya. Ini luar biasa loh. Padahal dia tahu nggak kalau Tuhan sediakan domba penggantinya? Nggak tahu loh, ya. Nah, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa, saudara Abraham, ya anakku, bertanyalah, iya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, sekali lagi perkataan yang luar biasa, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama menuju ke Gunung Moria itu. Ini luar biasa, ini keren banget. Untuk kedua kalinya Abraham membuktikan imannya lewat perkataannya. Sekalipun dia tidak tahu kalau Tuhan akan gantikan anaknya dengan domba yang sudah disiapkan. Saya tulis seperti ini. Iman yang dewasa
tidak terkondisi oleh keadaan bahkan suasana hati. Jangan lihat keadaannya, tapi tetap pegang janjinya. Haleluya. Amin. Tetap pegang janjinya. Selanjutnya, dari semua ini yang kita baca dalam perjalanan itu, ini ternyatanya. Roma 4 ayat 18-22, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Enggak ada dasar kan? Bahwa ia akan menjadi apa? Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imanmu tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah apa? Dia sadar kenyataannya tubuhnya sudah sangat lemah, enggak mungkin bisa punya anak. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Impossible, enggak mungkin terjadi. Tetapi perhatikan baik, terhadap apa? Janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya, diperhitungkan oleh Tuhan kepadanya, kepada Abraham sebagai apa? Kebenaran. Iman Abraham di mata Tuhan dihitung sebagai sebuah kebenaran. Tapi anak Tuhan di akhir zaman memakai imannya sebagai pembenaran untuk kepentingan pribadi. Tapi biarlah iman kita oleh Tuhan dianggap sebuah kebenaran. Artinya itu yang harus diikuti, itu yang harus dijalani ya sebagai orang percaya. Ayat terakhir saya akan berikan kepada Bapak Israel dan kita akan selesai di sini. Ini klimaksnya sebetulnya. Yakobus pasal yang kedua, ayat 21 dan sampai 24. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia apa? Ketika ia apa? Perhatikan baik, garis bawah itu. Abraham dibenarkan bukan karena dia menerima apa yang dia doakan. Abraham dibenarkan bukan pada waktu dia menerima setelah menantikan 25 tahun, enggak. Tapi Abraham dibenarkan perbuatannya ketika apa? Justru ketika dia mempersembahkan, merelakan apa yang dia terima daripada Tuhan. Ini yang luar biasa. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Nah, sempurna di sini bahasa aslinya teleo yang artinya dewasa, ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai, perhatikan baik, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Dan yang menarik di sini apa? Perbuatannya Abraham yang dianggap sebagai kebenaran apa? Pada waktu dia melepaskan apa yang dia dapatkan. Ini menarik. Dia melepaskan, dia rela melepaskan apa yang dia doakan dan dia dapatkan selama ini. Dia mempersembahkan anaknya. Saya tulis seperti ini. Kedewasaan iman seseorang dilihat bukan dari seberapa banyak yang bisa didapatkan, tapi seberapa rela melepaskan apa? Melepaskan apa? Kepemilikan dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Ini baru iman yang dewasa. Ini baru iman yang mau kita kejar. Ini baru iman yang mau kita bangun dalam hidup kita di akhir zaman ini. Iman gak cuma sekedar kita pakai untuk bisa memindahkan gunung ini, gunung itu, enggak. Tahu gak sih gunung yang paling sulit dipindahkan dalam hidup itu apa? Bukan masalah kita, bukan pergumulan kita, egonya kita. Itu masalahnya, itu gunung yang akan beranjak. Ya, itu susah, keinginan kita. Pada waktu hidup kita dikuasai oleh keinginan, dibesar-besarkan keinginan, itulah gunung yang harus dipindahkan sebetulnya. Bukan masalah kita. Seringkali karena ego kita, masalah semakin gede. Seringkali karena keinginan kita yang digede-gedein, masalah semakin tidak selesai dalam hidup kita. Makanya iman itu harusnya bukan untuk memindahkan gunung masalah, tapi egonya kita. Amin, egonya kita. Makanya ini kedewasaan iman seseorang dilihat bukan dari seberapa banyak yang bisa didapatkan, tapi seberapa rela melepaskan kepemilikan dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi.
pribadi. Itu iman yang dewasa. Amin. Ini klimaksnya Abraham sebetulnya. Bukan pada waktu dia nunggu begitu lama, lalu akhirnya dia mendapatkan puji Tuhan setelah melalui banyak perjuangan. Enggak. Tapi pada waktu dia sudah mendapatkan, dan dia happy dengan apa yang dia dapatkan, tiba-tiba dia rela memberikan kembali kepada Tuhan. Itu iman yang dewasa. Amin. Itu iman yang dewasa. Dan Tuhan cari iman yang seperti ini di akhir zaman ini. Tuhan rindukan supaya iman kita bertumbuh untuk menjadi seperti ini. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Dan rela melepaskan kepemilikan. Bukan untuk fokus kepada mendapatkan. Tapi jujur seringkali dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita pakai iman kita sebatas hanya untuk mendapatkan. Sebatas untuk membuat rasa aman, rasa nyaman dalam hidup kita. Justru rasa nyaman akan jadi musuh yang terbaik untuk iman kita. Ketika kita rasa aman dan rasa nyaman, kita merasa nggak butuh iman. Kita nggak butuh Tuhan dalam hidup kita. Tapi justru pada waktu ada ketidakpastian, ucap syukur kepada Tuhan. Berarti Tuhan sedang mendidik kita untuk semakin bergantung dan beriman kepada Tuhan. Amin. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk lebih ngalamin Tuhan secara pribadi lewat iman percaya kita. Amin. Makanya kalau hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang nggak pasti, yang nggak jelas dalam hidup kita, percayalah di situ tetap ada Tuhan. Apapun musim yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Apapun musim yang kita hadapi, baik atau buruk keadaannya, tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena janjinya ya dan amin dan pasti terjadi. Bukan dia dan tidak, tapi ya dan amin. Kalau hari ini sedang mengalami hal situasi yang mungkin gak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita doanya gak seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu Pak. Gak apa-apa, ngucap syukur kepada Tuhan. Karena disitulah iman kita sedang dilatih, dididik, ditempa untuk menjadi semakin dewasa dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Sekali lagi, melepaskan sesuatu di dalam Tuhan itu bukan untuk kehilangan. Melepaskan sesuatu di dalam Tuhan justru untuk mendapatkan yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini sedang kehilangan, kalau sedang melepaskan sesuatu, merelakan sesuatu, gak nyaman, gak enak, gak masalah. Bukan kehilangan kok kita. Tapi sebaliknya, kita sedang mendapatkan yang lebih baik daripada Tuhan. Kenapa? Karena yang disediakan Tuhan pasti yang terbaik, rencana Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita. Amin. Itulah iman. Jadi rela melepaskan, bukan malah gondeli. Gondeli itu apa sih? Ya dikekepin terus, dipegangin terus gitu kan ya. Enggak mau dilepasin. Abraham ngajarin sama kita. Klimaksnya iman Abraham bukan pada waktu dia berdoa puluhan tahun nunggu mendapatkan. Enggak, tapi justru pada waktu dia sudah dapatkan. Tapi justru diminta sama Tuhan, dikasih, dilepaskan, diberikan dengan rela hati. Amin. Dan kita seringkali terjebak dengan kondisi dalam hidup kita. Enggak rela melepaskan. Gak siap untuk melepaskan. Dan kita menganggap itu kehilangan dalam hidup kita. No. Melepaskan sesuatu di dalam iman, itu bukan kehilangan. Tapi justru mendapatkan yang lebih baik daripada Tuhan. Amin. Ini klimaks iman daripada Abraham. Dan Tuhan sedang mendidik menempa hidup kita. Untuk iman kita semakin didewasakan. Supaya akhirnya kehendak Tuhan terjadi lewat hidup kita. Amin. Jadi iman enggak cuma sekedar untuk memindahkan gunung A, gunung B, enggak. Sekali lagi, tadi saya katakan yang perlu dipindahin itu bukan gunung masalahnya. Gunung yang paling sulit dipindahkan dalam hidup kita adalah egonya kita. Kehendak pribadi kitanya, keinginan kita yang digede-gedein, itu yang akhirnya jadi biang masalah dalam hidup kita. So, hari ini jadilah pribadi-pribadi anak Tuhan yang punya iman yang enggak selfish, tapi selfless. Amin. Karena kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidupku bukan milikku, titipan Tuhan. Di suatu waktu Tuhan minta, karena aku percaya dan beriman kepada Tuhan, aku tahu itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ketika aku melepaskan sesuatu bukanlah kehilangan, tapi aku percaya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan yang lebih baik, yang lebih besar, sesuai dengan rencana Tuhan yang agung dan mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mau berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya. Lanjutkan karyamu yang ajaib, yang besar, yang hebat atas setiap umatmu tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Setiap apa yang kami baca, kami dengar bukan sekedar menjadi pengetahuan, tapi biarlah itu menjadi kehidupan yang baru, pola pikir yang baru, iman yang juga senantiasa dipulihkan dan didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu tempat ini, apapun pergumulan dalam kehidupan mereka ketika mereka sedang menghadapi yang tidak pasti. Kami percaya disitulah Tuhan pasti buktikan, disitulah Tuhan pasti nyatakan bahwa janji Tuhan, ya dan amin, dan sudah diselesaikan dan diberikan di atas kayu salib bagi kami semuanya. Ajar setiap kami untuk percaya dan menghidupi apa yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bantu setiap kami, tuntun setiap kami. Dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya, amin.